Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Imam, pengajian rutin ingkang Allah muliakan, monggo kita sareng-sareng wiwiti pengajian yang mundang menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pangapunten pekan lalu belum bisa ngaji bareng, ada agenda raker di pesantren. Kemudian praraker, kemudian kemarin dari bahasanya selon apa selon? Selo Senin selesai. Terus tadi dari Jogja, alhamdulillah terlambat lagi. Kayaknya kalau dari Jogja harus jam 4 deh. Wow, keluar atau carry semangat. Semoga Allah mudahkan jalan kita untuk belajar dan mengajarkan agama insyaallah. Monggo kita insyaallah lanjutkan pembahasan kita terakhir tentang apa nih? Tentang sunnah-sunnah ya. Sunnah-sunnah ketika sholat wajib. Oke. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sunnanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adhan wal iqamatu. Dan sunnah-sunnah yaitu sunnah-sunnah mafruḍah untuk sholat-sholat wajib itu ada dua sebelum masuknya sholat tersebut. Yang pertama adzan wal iqamah. Kemarin sudah sempat kita bahas sedikit tentang adzan dan iqamah, bahwa di situ disyariatkan adzan dan iqamah dalam keadaan di mana saja, termasuk jamaah ataupun munfarid. Jadi adzan dan iqamah itu tidak hanya ketika di masjid, bisa di tempat-tempat tertentu, bisa lagi kemah tidak di masjid atau nggak mungkin ke masjid, berarti dalam keadaan dia di lapangan, yaitu sudah dia berarti mengadakan adzan dan iqamah salah satu. Termasuk ketika dia sendirian, bisa ada orang yang tinggal di hutan sendirian, tidak ada kawan, tidak ada jamaah di situ, dia adzan, dia iqamah, dia sholat sendiri. Seperti itu. Kemudian siwahnya ataupun bacaannya jangan sudah familiar sekali. Adzan dan iqamah itu ya seperti itu. Kemudian disunahkan bagi orang-orang yang mendengarkan adzan itu berdoa setelah adzan. Nah, ini hadis yang menerangkan tentang barang siapa yang berdoa setelah adzan ada fadilah yang sangat besar. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa beliau itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tumul mu'adzina faqulu mislama yaqul. Ketika kamu itu mendengarkan adzan, maka ulangilah apa yang diucapkan muadzin. Nah, kemarin adzan, ketika muadzin adzan, kita pun menjawab seperti yang muadzin apa? Senandungkan atau muadzin baca. Tsumma shallu alayya. Nah, ini dalil untuk seseorang yang mendengarkan adzan kemudian bersolawat atas beliau. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu biha alaihi asyra. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10. Solawat konteksnya Kanjeng Nabi, maksudnya kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, kita meminta kepada Allah suatu keselamatan atau suatu fadilah keutamaan untuk beliau. Adapun solawatnya Gusti Allah kepada kita
maksudnya Allah itu menurunkan rahmatnya kepada kita. Maka kita jangan keliru untuk menerjemahkan sholawat atau sholawatnya. Maksudnya di sini sallallahu biha alaihi asyra, maksudnya Gusti Allah itu bersolawat atas Kanjeng Nabi atau kepada orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi di 10 kali. Maksudnya adalah Allah itu menurunkan rahmat-rahmatnya kepada hamba-hambanya yang sholawat kepada Kanjeng Nabi. Berapa kali tadi? 10 kali, 10 rahmat. Tsumma sallallahu liyal wasilah. Kemudian mintalah untukku, maksudnya mintalah pada Allah untukku wasilah. Nah, wasilah itu fa innaha manzilatun fil jannah. Itu adalah satu keutamaan, satu kedudukan, satu posisi yang ada di surga. La tambaqi illa li 'abdin min 'abdillah. Dan posisi itu hanya diduduki oleh satu orang. Wa arju an akuna ana huwa. Dan Rasulullah itu ingin bahwa posisi manzilah, yaitu wasilah tadi, itu adalah diberikan kepada Allah, diberikan dari Allah kepada beliau. Jadi ada satu posisi di surga namanya wasilah. Itu posisi tertinggi di surga dan hanya ada satu orang yang bakal dapat kedudukan itu. Kedudukannya tadi namanya apa? Wasilah. Faman sa'alallahu li al-wasilah. Siapa yang meminta Allah untuk wasilah, halat alaihi syafaat. Maka untuknya itu syafaat. Maka halal untuknya syafaat. Jadi kita itu sudah familiar, sudah terbiasa untuk mendengar ketika orang muadzin azan kita doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan allati wa'adtah. Nah, itu doanya. Jadi pertama sholawat atas beliau, kedua memintakan wasilah atau kedudukan tertinggi di surga yang hanya ada satu orang dari seluruh orang yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir di dunia, dan Rasulullah ingin bahwa beliaulah yang mendapatkan kemuliaan itu. Dan barang siapa dari umatnya yang membiasakan dirinya meminta wasilah, kemudian Rasulullah juga menjamin bahwa orang yang sering atau memintakan wasilah untuk beliau akan jamin garansi syafaat. Syafaat itu analoginya itu. Syafaat itu adalah rekomendasi Rasulullah. Analoginya ada orang nyolong 1.000. Nah, harusnya kan dia dihukum, entah di penjara 1 pekan atau 1 bulan misalnya. Tapi ada orang kemudian datang, Pak, ini orang baik, ini mungkin dia khilaf, kemudian saya rekomendasikan dia untuk tidak ditahan atau tidak dipenjara. Nah, ini namanya rekomendasi. Nah, syafaat itu adalah rekomendasi Rasulullah pada umatnya. Yang pertama, orang yang jelas sudah garansinya dia masuk neraka karena dapat syafaat Kanjeng Nabi, kemudian dihapus jadi penghuni surga. Ini enggak main-main bu syafaat. Kelihatannya jenengan doa cuma 1 menit. Itu garansinya enggak main-main. Ada orang yang sudah jelas list-listnya, fulan sudah jadi penghuni neraka. Kok tiba-tiba bar adzan, muadzin mengumandangkan adzan, kemudian dia sering doa atau dia selalu berdoa. Oh, ini enggak ini tadi dapat garansi masuk surga, dibusak jenenge mlebu deretan mlebu surga. Utawa sing nomor kali aslinya dia wis mlebu neraka, wis dilebokke, wis direbus, wis mlebu neraka, kok etok syafaat Kanjeng Nabi, kemudian dia dilintas neraka mlebu surga. Niku syafaat. Salah satu caranya dapat syafaat pripun wong? Baca doa setelah adzan. Monggo iki ampun ditinggal kene. Paling ngobrol kuwi cuma setengah menit yo mesti. Allahumma rabb hadhihi nggih sang monggo setunggal kali itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal
wab'athhu maqaman mahmudan allati wa'adtah. Tambahi redaksi yang lain apa-apa, minimal itu. Jelas begini. Niki ampun ditinggal, soalnya fadilah bukan main-main. Jenengan mintakan wasilah untuk kanjeng Nabi kepada Allah, ganjaran yang jenengan dapat garansi syafaat, dan insya Allah orang yang doakan kanjeng Nabi ini nanti potensi tinggi masuk surga insya Allah. Lanjut. Nah tadi disebutkan bahwa disunahkan untuk muadzin itu tadi juga berdoa setelah dia adzan. Jadi yang adzan juga berdoa, muadzin itu juga disunahkan berdoa, begitu pula yang mendengarkan. Jadi tidak hanya mendengarkan, yang adzan pun disunahkan untuk berdoa. Ya tidak perlu pakai mic. Maksudnya ketika selesai dia adzan, dikasih jeda sebentar, dibaca dengan lirik doa yang sama ketika orang yang mendengarkan adzan. Jadi yang disunahkan bukan hanya yang mendengarkan adzan, tapi yang mengumandangkan adzan. Nah tadi lanjut tadi bahwa ada beberapa redaksi seorang yang mendengarkan adzan kemudian tidak sama dengan kalimat adzannya. Maksudnya gimana? Jadi orang yang mendengarkan adzan tadi disunahkan untuk mengikuti kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin kecuali di beberapa tempat. Misal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak menirukan tapi membaca apa? La haula wala quwwata illa billah. Nah, redaksi ini disampaikan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika sholat subuh ada kalimat yang dibaca. Ini juga ikhtilaf. Kalau dulu kita di pesantren adzan subuh itu 2 kali, Pak. Itu kalau dulu zaman Rasulullah itu adzan 2 kali juga. Adzan yang pertama itu yang dikumandangkan Abdullah bin Umi Maktum, artinya kontangi do tahajud jam 3. Adzan keloro misal jam 4:30 sing adzan ke Bilal bin Rabah, artinya wis mlebu fajar. Utawa nek orang berpuasa, Abdullah bin Umi Maktum adzan, artinya gage sahur. Engko sing ngadzane Bilal gage mangkat salat. Nah nek teng situ wae ning loro niku geger. Kleru jame opo piye? Oke, pembahasannya apa? Ketika seseorang membaca, muadzin membaca hayya as-shalatu khairum minan naum, yang mendengarkan kemudian juga menjawab shadaqta wa bararta. Coba bareng-bareng ya. Monggo 1 2 3. Shadaqta wa bararta. Niki ketika baca apa? Sholatu khairum minan naum. Baca qomat itu juga kan ngikuti muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah nek qomat iki mungkin saged ritmenya agak pelan-pelan supaya yang mendengarkan saged niraki. Asyhadu an la ilaha illallah. Sikro ya asyhadu an la ilaha illallah sampai qad qamatis sholatu. Napa? Nek sing ngrungokke napa niki? Apa Mas Andul ini Mas Andul? Lah ya maksudnya sing ngrungokke apa? Balese. Aku mahallahu wa ada maha. Misal mengke sing enten sing komat berarti sing ngrungokke pas kalimat qad qamati shalah aku mahallahu wa ada maha. Mbok sareng-sareng iki kok. Aku mahallahu wa ada maha. Aku mahallahu wa ada maha. Pindah malih. Aku mahallahu wa ada maha. Niki konteke pas muadzin iqomat pas kalimate qad qamatis shalah. Sik liyane sami. Allahu akbar sami, asyhadu alla sami. Sing beda meng posisi qomat qad qamatis shalah. Wah, bae lagi ngerti. Nggih, model praktek berarti. Yang ngertine umur sak meter nggih, umur sak meter praktek. Timbane ra mudeng malah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, ini satu pelajaran juga mungkin muadzin nggih. Nek sing umat nggih rata-rata nek teng Indonesia cepet nggih. Nah, niki nek al-imam muadzine umut ngaji ya Allahu akbar Allahu akbar.
sebutkan sih. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini bukannya nggak kuat sak nafas, biasanya kan nek komat sak nafas kok. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki melu ngaji fikih alon-alon. Oke. Sunah gen sing mendengarkan mendapatkan sunah juga. Sunah menjawab iqomah. Oke, iki. Lanjut. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwal wal qunut fi subhi. Yang kedua adalah bagian sunah-sunah sholat wajib ketika sudah masuk pada posisi sholat. Jadi tadi adalah dua sunnah ketika dua sunnah sebelum masuk sholat wajib. Sekarang adalah dua sunnah yang mana dia itu sudah masuk sholatnya. Nah, kalau di istilah Syafi'i itu ada sunnah gerakan dan sunnah bacaan. Nah, ini adalah sunnah bacaan. Jadi nanti ada dua sunnah. Jadi sunnah ketika sudah masuk ke sholat itu ada sunnah bacaan, ada sunnah gerakan. Nah, jangan aku bingung, gampang nanti soal disampaikan mesti langsung nyambung. Yang pertama at-tasyahhudul awal itu adalah at-tasyahhud awal, yaitu apa? Posisi bacaan ketika seseorang itu membaca kalimat syahadat, yaitu ketika sholat-sholat yang rubai, sholat-sholat yang 4 itu adalah hukumnya sunnah. Nah, dalam istilah Syafi'i itu, istilah mazhab Syafi'i itu enten jenenge istilah ab'ad. Ab'ad itu jamak dari ba'du. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan, yang mana seakan-akan sunnah itu kayak bagian dari sholat. Nah, saya ulang ya. Jadi di dalam sunnah ini bukan sunnah biasa, tapi disebut dalam istilah mazhab Syafi'i sunnah ba'dun, atau dianggap bahwa sunnah ini adalah bagian dari sholat. Apa konsekuensi ketika ditinggalkan? Yang pertama, tidak membatalkan sholat, namun dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi di rakaat terakhir. Jadi kalau sunnah ini tadi ditinggalkan, pertama tidak membatalkan sholat, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi di akhir. Yang pertama apa tadi sunnahnya? Tasyahud awal. Nah, ini tidak dianggap rukun. Kalau yang rukun itu adalah tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal bukan rukun. Jadi misalnya ada orang lupa kemudian sudah setengah gerakan, kan pernah itu kan terjadi itu di suatu masjid, saya makmum, imamnya lali tasyahud awal, tiba-tiba apa itu sujud langsung munggah mulai. Nah, makmumnya kan subhanallah, imamnya rambut salah sing ngendi. Nah, nek makmume sampun ngaji, nggih pun manut imame wae. Lah niku sunah mboten batal salat. Lah niki imamnya bingung. Saya apa aku bingung. Subhanallah ora tibae ketika dari sujud belum tasyahud awal. Nah, ini juga gini ilmunya. Kalau memang gerakannya sudah 50% lebih, lanjut ke mawon. Tapi nek gerakannya 50% kurang, wis balik lingguh gitu. Artinya itu juga suatu hal yang perlu diperhatikan. Misal kok subhanallah ya kudune tasyahud awal, urung gerakan urung 50%, wis balik meneh. Nek wis hampir sempurna ngadeg yo enggak usah ngitung melih kan maksudnya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Makmume nggih nek wis ngono ki imame wis kira-kira wis 50% lebih, wis subhanallah mandeg wae, ora usah dibolan-baleni. Supaya orang kisru nek salat terus kode-kode orang mudeng kan kisru. Nah. Paham betul Mas kula. Jadi posisi kalau sudah 50% ya sudah lebih itu sudah berdiri saja. Adapun nanti kalau imamnya sadar, ditutuplah dengan apa? Sujud sahwi. Nah, ini apa? Termasuk apa? Sunnah sunnah yang sangat dianjurkan. Kita lanjut. Itu yang pertama nih, yang pertama. Jadi ketika seseorang itu sujud tasyahud awal, kemudian dia lupa, ya dia
anjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini dalilnya adalah bahwa disampaikan di dalam Sahih Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minaz-zataini nadhuri lam yajlis bainahuma. Suatu hari Rasulullah itu pernah sholat zuhur, kemudian di antara 2 rakaat itu belum duduk di antaranya. Maksudnya ketika sudah 2 rakaat ketiga ternyata tidak tasyahud awal. Falamma qada sholatahu, ketika beliau itu sudah menyelesaikan sholatnya, sajadataini tsumma sallama ba'da dzalika. Ketika sudah selesai sholat, sebelum salam beliau itu melakukan dua sujud, yaitu sujud sahwi. Baik. Lanjut, yang kedua adalah wal qunutu fi subhi, dan kunut pada sholat subuh. Ini adalah sunnah yang dianjurkan menurut mazhab Syafi'i. Nah, kita berbicara sesuai keilmuan yang ada di sini. Kemudian apa bacaan yang dibaca? Yang dibaca adalah Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik lana wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, ini kan jenengan misal mendengarkan beberapa saudara kita yang baca kunut ini, kemudian ada 2 versi. Nah, versi yang pertama fa innaka taqdi wa la yuqda alai, sampai terakhir itu dibaca sir atau dibaca pelan. Ada yang dibaca bisa ramai kunut dibaca jahar. Nah, ini juga ada ilmunya ternyata. Nah, di sini disebutkan Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Kabir itu menyebutkan bahwa ketika orang yang mengeraskan seluruh bacaan kunut itu, dia menganggap bahwa semua bacaan itu ya doa. Jadi kalau doa itu perlu diaminkan. Jadi kalau orang berdoa dan dikeraskan, maksudnya supaya orang yang mendengarkan itu mengaminkan bacaan imam tersebut. Adapun misal ada saudara kita baca kemudian kunut pas fa inna taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadillu ma walaik wa la ya'izzu man adait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka min jami'i dzunubi wal khotoya wa natubu ilaik, dibaca sir. Kenapa? Karena itu dianggap sana atau dianggap sebagai pujian. Nek pujian orang memuji tidak perlu diambil. Apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian? Hikmahnya adalah seorang muslim sangat minimal sekali perlu tahu apa yang dia baca, terutama di bacaan sholat. Jadi kapan kok harus bacaannya diaminkan, kapan kok harus bacanya disirkan dan sebagainya. Terutama kita kalau baca itu minimal tahu artinya. Minimal banget Pak Bu bacaan sholat kita, minimal. Syukur-syukur ayat-ayat yang kita baca. Jadi kalau jangan tahu itu ayat-ayat, kadang ada imam itu baca ayat Al-Quran, kadang nadanya tinggi, kadang nadanya rendah. Itu nek wong ngerti aslinya bukan cuma ngikuti nada buatan. Ada ayat-ayat yang kemudian di situ ada hinaan kepada ayat-ayat tentang surga, kita perlu bergembira. Ayat-ayat tentang neraka kita perlu bersedih. Ayat-ayat tentang hinaan Yahudi kepada Allah kita perlu lirihkan. Maksudnya gimana? Ada di surah tertentu, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Di situ ada hinaan Yahudi kepada Allah bahwa Allah itu miskin dan kami kaya. Nah, itu kalau orang tahu artinya, harusnya pas baca ayat itu dia lirih, karena ayat tentang hinaan. Kalau ayat tentang pujian itu semangat, ayat tentang surga semangat, ayat tentang kabar gembira semangat, tentang neraka bersedih. Nah, itu ada ritmenya. Nah, ini masalahnya kan kita kadang nangis itu karena kesuwen itu. Sedih karena kesuwen macam ini. Nah, next level itu kita yang minimal tahu yang dibaca. Minimal Pak Bu, bacaan surat-surat pendek mau nih. Ulang untuk birabbin nas, maksud apa? Malikin nas maksudnya. Ngimbau tuh kata-kata sedinten sehari 1 ayat mau. Diwoco ayatnya plus diwoco terjemah. Dan terus kita baca itu karepe ngopo ngerti. Gusti Allah itu sedang berfirman apa kita paham.
target kita masing-masing, bacaan sholat kita atau artinya, bacaan ayat-ayat pendek kita tahu artinya, gitu. Baik. Jadi selain kunut subuh itu juga disunahkan pada saat witir pada setengah akhir bulan Ramadan. Jadi kunut itu disunahkan dalam dua kondisi. Satu, kondisi ketika sholat subuh. Dua, pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah ini aku mau ngomongin aja jamak nih. Pas Ramadan 15 hari terakhir kunut. Pak kemarin pas di Mekah kunut terus ya, terutama 15 hari terakhir ya. Wah, kalau dari Imam sudah sih setengah jam kunut. Dan terus itu sunnah juga. Sunnah itu adalah apa? Membaca kunut ketika bulan Ramadan di sholat witirnya 15 hari terakhir. Ya nek ten masjid Al-Imam ini ampun setengah jam, semenit bae minimal. Sini Allahumma hdina fiman hadait ngono wae. Masalahnya selain jamaah mungkin ndak do salat kesel imamnya ora hafal. Ora iso ora. Wis minimal iki mawon. Ya nek mboten bendinten ya di minimal lah sekali dalam 15 hari terakhir itu nggih mboten apa. Ya, beberapa masjid di kota misal di Masjid Al-Aqsa, Masjid ten Solo niku kula makmum niku nggih nek winter itu nggih wis melu-melu Saudi, melu Masjidil Haram rada suwi. Niku mengamalkan sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat maestro Quran. Ahlinya Quran itu namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, ini kalau sahabat niku nggih macam-macam. Ono sing ahli fikih, ono sing ahli hadis, ono sing ahli Quran. Jadi sahabat niku nggih enek sing ulama, ono sing ora pati ulama. Pokoknya sahabat itu manusia biasa. Ketika itu beliau mengimami, yaitu pada sholat Ramadan, sholat taraweh, wa kana yaqutu fi nisfil akhir min Ramadan. Wa fa'ala sahabiyyu hujjah idza lam yunkiru alaihi. Jadi sahabat ini ketika imam membaca witir di 15 hari terakhir dan sahabat lain tidak ada yang kemudian memungkiri atau kemudian mendebat, semuanya ngikut. Artinya ketika seperti ini adalah satu dalil bahwa kunut pada 15 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang disunahkan. Ini adalah sunnah bacaan. Sekarang kita masuk ke sunnah gerakan, yaitu sunnah hay'ah kalau dalam istilah dalam mazhab Syafi'i. Wa hay'atuha 15 khoslah. Dan sunnah-sunnah gerakan itu ada 15 perkara. Khoslah itu kalau dalam istilah bahasa Arab jenenge dahan. Dahan itu ya bagian dari pohon. Ini adalah bentuk majazi bahwa dalam fikih itu juga ada rincian-rincian yang detail seperti layaknya dahan pada pohon. Nah, ini nek wong sing rapate mudeng khoslah kok artinya kok dahan, nek artinya buat dahan. Artinya maksudnya perkara-perkara yang kemudian penulis rincikan layaknya cabang ranting dalam sebuah pohon. Yang pertama yang menjadi sunnah hay'ah raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ini saya pernah kasih satu perhatian bahwa seseorang yang kemudian itu dia masbuk ketika mau menyambung atau mengikuti gerakan imam, jangan sampai lupa bahwa dia harus mengucapkan takbiratul ihram, karena ini merupakan rukun. Kok tiba-tiba imamnya arep rukuk, dia kemudian ikuti imam Allah tanpa mengucapkan takbiratul ihram, maka dia nanti tidak sah sholatnya karena meninggalkan rukun. Maka mengangkat tangannya itu sunnah, mengucapkan takbiratul ihramnya wajib. Ini harus dibedakan. Adapun kemarin ada pertanyaan dari Pak Widodo, ketika seseorang
kemudian tidak sempat atau ketika dia datang imam sudah rukuk, gimana? Ya sudah mengikuti rukuk, itu sudah sah. Adapun ketika dia kemudian imam masih membaca surat ataupun masih ada tempo tertentu yang dia bisa baca basmalah, baca al-fatihah, ya dia segera kejar ikuti. Tapi jangan lupa takbiratul ihramnya jangan sampai terlewat. Yang kedua, mengangkat tangan ketika rukuk dan mengangkat tangan ketika iktidal, itu juga sunnah. Artinya seseorang yang kemudian tidak mengangkat tangan itu tidak membatalkan sholat. Ini didasarkan oleh satu dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau itu melihat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah. Beliau itu memulai sholat dengan bacaan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbir, mengangkat kedua tangannya ketika takbir, hatta yaj'alaha hadwa mankibaihi, sehingga ketika beliau itu takbir tangannya diangkat, maka beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundak. Nah ini kalau membahas saya sejajar dengan pundak itu ada yang kemudian sejajarnya kayak gini, ada yang kayak gini, monggo. Itu nanti juga ada beberapa redaksi ya. Ada yang memang sejajar dengan pundak, ada yang memang mic-nya mati. Kode rapuh mati. Ya, jadi ini lebih pendek ya, lebih berapa kaya, lebih pelan. Wa idza kabbara liqul fa'ala mithlahu, ketika beliau rukuk takbir mengangkat tangan seperti ketika takbiratul ihram, dan ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah beliau melakukan hal yang sama, yaitu mengangkat kedua tangannya. Wala yaf'al dzalika hina yasjud wala hina yarfa' ra'sahu minas sujud. Akan tetapi beliau itu tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud ataupun bangun dari sujud. Kan ini menjadi salah satu sunnah hay'ah. Yang kedua, yang selanjutnya berarti tadi ada 3 sudah ya. Yang selanjutnya adalah wad'ul yamini 'ala shimal. Maksudnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu ketika sedekap, itu juga sunnah. Ada yang ngangkat, yang nempelkan ke dada, ke perut atau ke samping. Bahkan di mazhab lain itu tidak ada. Kemudian ketika dia sedekap itu tidak ada. Ya udah dia lempeng aja. Itu kalau orang nggak tahu, Habib sholatnya sah orang. Kita sudah tahu ya anteng wae santai. Kalau habis sunah susah. Yang penting ada Ka'bah, ada mulon, ngomong Indonesia susah. Karena mazhab yang lain, saya lihat dosen saya itu kalau sholat nggak pernah sedekap. Biar kan pernah pakai mudung cik kudu. Model ngendi. Nah, saya ini mudung ala wis sunah lho, wis apa-apa. Penting sholat, timbane ra sholat. Yang selanjutnya tawajjuh, yaitu membaca iftitah. Doa iftitah. Kalau kita bahasa doa iftitah. Tawajjuh itu secara bahasa artinya menghadapkan wajah, namanya tawajjuh. Nah, bacaan yang diriwayatkan di sini adalah dari Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau itu akan melaksanakan sholat atau ketika memulai sholat, beliau membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Niki sing jeneng waos apa sing liyane? Ya monggo. Menurut sing pun dihafal di waos bisa variasi. Memang banyak redaksi untuk bacaan doa iftitah ini. Jenengan saged divariasi. Ada sing tabaik ini wajahku ana Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan lain sebagainya. Saged jenengan waos dan divariasi. Semakin banyak doa yang dihafal, semakin banyak juga kemudian apa ya istilahnya
ya mengamalkan sunnah, karena dari banyak redaksi itu pasti dari beberapa rawi. Gampangnya gini, kenapa kok banyak perbedaan bacaan? Misal kayak jenengan ngaji kali kula ngeten iki. Kula ngomong A B C, ana sing krungu C D doang, ana sing krungu A B doang, ana sing krungu A B C. Lah aku nek di ngomong kene wong, aku mau krungu nanda ngomong A B, aku mau ngomong nanda ngomong C D, aku ngomong A B C. Ngeten niku maksudnya. Jadi perbedaan kemudian redaksi dan sebagainya itu tidak masalah nek saged digabung kabeh oleh saya, nek boten saged nggih sing paling memungkinkan. Satu lagi insyaallah yang menjadi sunnah adalah isti'adzah atau membaca ta'awudz. Kapan membaca ta'awudz? Membaca ta'awudz ini adalah ketika sebelum membaca Al-Fatihah. Redaksinya gimana? Bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa redaksinya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, dan lain sebagainya. Banyak redaksi ta'awudz, silakan jenengan baca, dan itu merupakan sunnah sebelum baca Al-Fatihah. Kapan dibaca? Setiap rakaat atau di awal sholat? Setiap rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga. Kalau 3 rakaat, kalau 4 rakaat berarti setiap awal rakaat itu disunahkan membaca isti'adzah. Dalilnya apa? Dalilnya di sini beliau sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini di sholat disunahkan, di luar sholat pun disunahkan. Jadi baca ta'awudz untuk awal sebelum kita baca Al-Quran itu disunahkan. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu insyaallah, dan semoga kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang sunnah-sunnah hayat atau sunnah-sunnah gerakan dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga yang panjenengan dengarkan apa yang kita bahas Allah terima, Allah berkahi, dan menjadikan amalan soleh kita. Monggo sareng-sareng kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.